Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya dan semoga bermanfaat di video kali ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Oke pemirsa, teman-teman semuanya, di sini saya ada sebuah komponen elektronik berkaki dua seperti ini. Bagian kanan dan kiri berbentuk bulat warna hitam. Dan di sini untuk komponen ini bisa kita dapatkan di toko elektronik dengan sekitaran harga paling mahal Rp2.000. Di sini adalah sebuah diode, di mana saat kita lakukan pemasangan, kita bisa lihat dengan mudah dari diode ini, di mana tanda dari sebuah diode kita bisa lihat dari bagian fisiknya. Di sini ada tanda setir putih dan di sini pola hitam. Oke, ini tandanya sudah hilang. Oke, seperti ini. Dan di sini untuk kapasitasnya adalah satuannya yaitu ampere, yaitu 6 ampere. Dengan kapasitas yang lebih besar, maka arus yang dikeluarkan akan semakin besar dan tentunya efek dari diode ini tidak menjadi panas. Dan saat digunakan di dalam sebuah rangkaian elektronik, diode ini kita bisa pasang pada bagian kanan atau pada bagian yang polos hitam ini. Kita tempatkan atau kita sambungkan pada sebuah lilitan kumparan yang menghasilkan arus AC, yaitu dari sebuah jaringan tegangan tinggi 220 volt dari PLN, kemudian diinduksikan oleh sebuah kumparan primer, dan di atas kumparan primer ini ada kumparan sekunder. Kumparan primer ini jumlah lilitannya lebih besar atau banyak, dan lilitan sekunder ini lebih kecil. Jadi saat terjadi induksi magnet pada kumparannya, maka tegangan output yang dihasilkan akan turun, tetapi berarus sama AC untuk menghasilkan induksi dari sebuah sistem elektronik, yaitu merubah atau menurunkan tegangan dengan cara membuat lilitan kawat seperti ini atau kumparan, kemudian dengan jumlah yang sangat besar sekali pada kumparan primer, dan output yang dihasilkan karena ada efek balik dari sebuah tegangan yang akan diinduksikan atau diteruskan pada sebuah kumparan dengan jumlah yang sangat sedikit, maka tegangan akan turun tetapi berarus AC, karena dengan arus AC ada tegangan naik turun seperti ini, dan menyebabkan efek medan magnet. Berbeda sekali dengan arus DC, tidak bisa digunakan atau tidak bisa melakukan sebuah induksi pada sebuah magnet. Pada sebuah kumparan ini akan berbeda dan tidak akan berfungsi. Dan saat kita lakukan pemasangan pada sebuah kumparan, yaitu sebuah trafo dengan kapasitas untuk diode seperti ini yaitu 5 ampere, dengan jumlah kumparan outputnya kita bisa pilih yang 3, yaitu dengan trafo yang berarus AC dan ada titik tengahnya atau center topnya. Oke teman, dan di sini saya akan berbagi tips atau pengalaman dari sebuah rangkaian elektronik. Untuk mempermudah dalam video ini, saya akan coba lihat dari sebuah komponen elektronik lainnya. Oke teman, di sini saya ada sebuah trafo, trafo yang terbuat dari inti besi atau yang menggunakan plat besi berbentuk E dan I dijadikan satu, karena ada kepingan yang sangat banyak sekali, kemudian dirakit sedemikian rupa sehingga menjadi kotak seperti ini. Dan di dalam sebuah trafo ini ada lilitan di bagian tengahnya sini seperti ini. Dan untuk kapasitas trafo ini adalah 5 ampere, terbuat dari kumparan tembaga murni atau asli. Ini akan berpengaruh sekali saat digunakan. Di sini ada kumparan primer, yaitu input dari sebuah PLN 0 dan 220 atau 240 kita bisa gunakan untuk jaringan kelistrikan rumah tangga. Dan di bagian ini, di bagian sebuah trafo,
di bagian yang menuju ke 220 volt ini ada kumparan primer di bagian bawah sendiri. Untuk jumlah lilitannya sangat banyak sekali, menghasilkan nilai restansi yaitu 49 ohm. Oke, sangat besar sekali. Oke, 49 ohm. Mungkin untuk lilitannya sangat panjang sekali, mungkin sekitar 100 meter seperti itu. Semakin panjang dari sebuah kawat atau kumparan ataupun ML, maka nilai hambatannya akan tinggi, dan kemudian di bagian atasnya ini dililit kembali atau ditutup lilitan sekunder dengan jumlah yang sangat sedikit sekali di outputnya, yaitu kumparan sekunder di sini. Untuk kumparan sekunder dari trafo CT seperti ini, output CT ini adalah sebagai titik tengahnya atau sebagai negatifnya. Di sini ada beberapa nilai tegangan yang keluar, 15, 18, 25 dan 32 seperti ini sesuai dengan jumlah lilitannya. Di sini kita bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Di sini saya pilih yang outputnya 18, yaitu di atas 15 volt saat saya gunakan. Oke, dengan output 18 berarus AC. Oke, di bagian sini karena ada induksi magnet pada bagian kumparannya yang ditutup oleh sebuah trafo seperti ini atau inti besi seperti ini supaya tidak bocor. Dan di sini kita bisa gunakan sebuah diode seperti ini sesuai dengan kapasitasnya yaitu 5 ampere. Di sini kita bisa pasang pada bagian output 18, strip putih menghadap keluar seperti ini dengan dua buah output diode seperti ini. Kita bisa langsung hubungkan antara strip putih ini, bagian 18 sebelah kanan dan 18 sebelah kiri kita jadikan satu, karena jika tidak menggunakan diode, jika kita hubungkan langsung ini akan terjadi short atau konslet, karena diode ini berfungsi adalah penyeara arus atau mengalihkan arus ke satu arah, yaitu bernilai positif pada bagian di titik strip putihnya ini, dan di bagian sini kita biarkan tanpa diode di bagian sininya. Dengan penggabungan dua buah output tegangan 18 menggunakan diode 5 ampere, dua buah ini akan menghasilkan tegangan output yaitu 22 volt DC, 22 volt DC. Dan di sini kita harus perlu turunkan dari tegangannya sesuai dengan kebutuhan yang ada pada rangkaian ini. Oke teman, dan di sini kita bisa gunakan sebuah spare part motor yang sudah tidak asing lagi. Oke, mungkin yang hobi otomotif atau bengkel. Dan untuk yang baru pertama kali mengenali dunia otomotif, di sini adalah regulator atau kiprok motor. Fungsinya sama dengan diode seperti ini sebagai penyeara arus, merubah arus AC dari spool magnet, spool pengisian dirubah menjadi arus DC. Tetapi untuk regulator atau kiprok motor ini, yaitu ada tambahan sebagai penyeara dan juga sebagai pembatas tegangan output pada sebuah sistem kelistrikan di motor. Dan saat tegangan masuk pada spool pengisian kabel warna putih pada bagian kan atas punyanya Mio Vario 110 absolute revo ini sama, kiproknya warna hijau dan 4 pin halus DC. Di bagian kiri ini adalah jalur lampu depan yang menggunakan bolang biasa, yang sebelah kanan ini adalah jalur ke kelistrikan lampu atau kelistrikan motor atau berarus DC. Di sini tegangan masuk sekitaran 60 sampai 100 volt DC sesuai dengan RPM mesin, dan akan diarahkan pada bagian positif kabel warna merah menuju aki yaitu di 14,5 volt. Sisa voltase dari tegangan ini yang masuk di bagian kabel warna putih akan dikembalikan lagi ke ground. Jadi di sini ada switching pembatas tegangan secara elektronik yang menyebabkan kiprok atau regulator ini menjadi hangat atau naik suhunya. Ini adalah normal. Dan untuk selanjutnya di sini kita bisa gabungkan antara trafo tadi
dengan diode dan kemudian input pada sebuah tegangan 22 volt DC, kita bisa masukkan menggantikan input dari 10 pengisian, yaitu di bagian kanan atas sini, yaitu 22 volt DC. Kita bisa hasilkan di bagian kabel warna merah ini menjadi 14,5 volt DC. Oke. Jadi DC menjadi DC ini bisa berfungsi dan bisa kita gunakan. Oke teman, dan untuk selanjutnya di sini tegangan output dari suatu kelistrikan di motor yaitu 14,5 atau 14,8 standarnya, dan kita bisa lakukan beberapa cara untuk menaikkan sebuah tegangan pada sebuah sistem kelistrikan yang menggunakan rangkaian trafo, yang dimana untuk kita gunakan ini masih di titik aman, yaitu di 15,5 volt, yaitu titik aman maksimal. Kita bisa lakukan penambahan dari diode ini di bagian jalur yang negatif ini, yang kiri atas seperti ini. Di sini kita bisa hubungkan dengan CT ataupun bagian trafo tadi ini ke CT tanpa diode, ini akan menghasilkan 14,5 volt. Dengan menggunakan diode seperti ini di sini ke CT atau negatif, maka tegangan bagian output di positifnya ini naik 0,5 volt, yaitu 15 volt. Dan jika kita gunakan dua buah diode ini, maka hasilnya berbeda sekali, yaitu 15,5 volt. Oke teman, dan tanpa berlama-lama, di sini sudah saya siapkan sebuah rangkaian elektronik yang sudah jadi menggunakan trafo tadi. Tetapi kapasitasnya tidak 5 ampere seperti ini, tetapi 3 ampere. Menyesuaikan untuk diodenya, di sini saya pakai diode yang 6 ampere. Oke teman, langsung saja di sini untuk rangkaiannya. Di sini sudah saya gunakan sistem perbaikan aki, menggunakan trafo CT 3 ampere untuk trafonya. Kapasitasnya 3 ampere, seperti ini. 3 ampere, 3 ampere CT. Dan di sini saya gunakan dua buah diode pada bagian output 18. Ini sama bentuk fisiknya, beda kapasitasnya yaitu 3 ampere. Outputnya 18. Ini saya kasih dua buah diode menghasilkan tegangan 22 volt DC. Dan di bagian kiprok atau regulator motor, di sini kabel warna hijau yang ke CT, ini CT. CT ini menuju ke negatif dari kiproknya, seperti ini warna hijau. Dan kemudian outputnya tadi ke kabel warna merah menuju ke bagian kabel ke japit akinya, yaitu positif. Dan untuk selanjutnya di sini kita bisa tambahkan dua buah diode pada jalur negatif atau kabel warna hijau ini dari kiproknya. Di sini saya gunakan dua buah diode sama 6 ampere. Ini dua buah diode seperti ini. Dan untuk menggunakan rangkaian ini, saat menggunakan diode ataupun tidak, atau memilih outputnya 14,5 volt ataupun 15,5 volt, ini saya gunakan switching atau saklar kecil seperti ini. Di bawahnya sini, di bagian bawah ini ada saklar seperti ini, on off. Jika kondisi on, maka bagian diode ini tidak berfungsi atau arus akan mengalir dari kabel warna hijau yang dari kiproknya, kemudian langsung ke kabel satunya lagi di switchingnya ini, langsung ke ground atau ke bagian negatif aki. Jadi di sini langsung terhubung antara negatif kiprok dengan negatif aki. Dan jika kondisi off
atau terputus, maka arus mengalir dari negatif ini ke dua buah diode kemudian menuju negatif. Oke teman, dan di sini saya tambahkan 3 buah LED. Untuk LED pertama adalah merah, indikasi 12 volt berjalan. Ini jika 12 sampai 13 volt ini menyala untuk LED merahnya, dan LED hijaunya ini di sekitaran ini akan menyala di 14,5 volt sampai 15,5 volt. Kedua LED ini akan menyala. Dan di sini jika tidak ada arus yang mengalir dari trafo pengisian ini kemudian ke aki, tidak ada arus atau tidak tersambung, atau sel di dalamnya ini terputus dari akinya ini, di sini LED biru yang 3 LED akan menyala, merah, hijau, dan biru. Tegangan casnya yaitu di atas 16 volt atau 17 volt. Oke. Dikarenakan ada sistem switching elektronik pada sebuah kiprok motor ini untuk mendeteksi dari sebuah tegangan output yang keluar pada bagian positifnya, karena di dalamnya ada diode zener yang mengatur dari alat komponen ini atau spare part ini bekerja. Menggunakan diode zener dan kemudian SCR BT151. Untuk yang orisinil ini biasanya 2 buah. Oke teman, dan untuk selanjutnya di bagian LED-nya ini ada komponen elektronik yaitu lampu LED, kemudian resistor 1K, dan kemudian diode zener. Untuk merah ini membatasi tegangan untuk menghasilkan tegangan. Ini akan menyala jika dialiri tegangan di 12 volt ke bawah. Ini akan menyala lampu LED merahnya. Ada diode zener yaitu 9 volt. Untuk LED biru hijaunya ini akan menyala jika posisi voltase di atas 14,5, di atas 13 volt, karena di dalamnya ini ada tambahan LED, resistor, dan diode zener 12 volt. Dan untuk selanjutnya LED biru ini akan menyala jika kondisi voltase di 16 volt. Karena di dalamnya ini ada LED warna di dalam LED biru ini ada LED biru, kemudian resistor 1K, dan kemudian diode zener 15 volt. Oke teman, dan di sini sudah saya siapkan sebuah aki motor, aki kering seperti ini, GTZ6V. Apakah aki kering ini bisa diperbaiki? Tentunya sangat bisa sekali dengan menggunakan rangkaian sederhana dari sebuah komponen elektronik yaitu trafo, menggantikan spool pengisian dari motor, kemudian diode 6 ampere, kemudian kiprok motor, dan LED indikator seperti ini. Ini bisa mendeteksi dari sebuah sel aki yang tidak tersambung di bagian dalamnya. Saya umpamakan jika kita hubungkan seperti ini, ada bagian sel aki yang terputus. Ini buktinya di bagian sini sudah saya solder sebelumnya. Di bagian sel aki ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lubang. Di setiap lubang ini ada sambungan, sambungan sel, sambungan sel 1, 2, 3, 4, 5. Dan di bagian sebelah kiri yang menuju negatif ini terputus atau keropos. Ini saya buka, kemudian saya bersihkan dari plastik, dan kemudian saya kerik dari timah di bagian sambungannya, dan kemudian saya solder memakai timah biasa dan solder pemanas. Ini terhubung langsung, artinya arus sudah masuk, menandakan LED merah dan hijau ini nyala, artinya aki ini sudah bisa menyimpan arus listrik. Dan untuk sebelumnya, untuk sel yang putus biasanya seperti ini bos. Saya lepas, LED birunya menyala, artinya saat kita tes dengan menggunakan lampu
atau bohlam lampu yang punyanya lampu motor depan. Ini tidak menggunakan arus sama sekali jika kondisi sel ini putus atau LED birunya menyala. Ketika LED-nya ini menyala merah, hijau, dan biru. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat di video kali ini. Terima kasih atas kunjungannya, terima kasih atas waktunya. Sukses selalu, sehat selalu, dilancarkan rezekinya buat keluarga. Salam otomotif. Jika ada kekurangan dalam video ini mohon dimaklumi dan bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dan elektronik.